Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Maifarisa, NIM 19014174, mahasiswa semester 4 kelas F, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya akan menjelaskan contoh soal aspek kognitif dari C4 sampai C6. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk kelasnya kelas 4 SD semester 2. Nah, untuk bukunya yaitu tema 6 dengan subtema 2. Indikatornya yaitu yang pertama mengidentifikasi siklus makhluk hidup, dan yang kedua yaitu membuat skema tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Untuk contoh soalnya yang pertama yaitu 1. Mengapa makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini menggunakan aspek kognitif yaitu C4, yaitu memecahkan. Dari mana memecahkan? Karena dari pertanyaan mengapa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Dan yang kedua, amatilah gambar di bawah ini serta identifikasikan proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh makhluk hidup tersebut dengan menuliskan angka pada kolom-kolom yang tersedia. Nah, di sini diberikan gambar yaitu gambar kucing dan ayam. Di sini anak-anak disuruh mengidentifikasi perkembangan dari hewan tersebut mulai dari kecil sampai dewasa, di mana masih mencakup tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Soal yang ketiga yaitu sebutkan hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk membuat pengelompokan, di mana anak-anak atau murid tersebut mengelompokkan hewan mana saja yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan apa saja yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Baiklah. Selanjutnya yaitu contoh soal aspek kognitif C5, yaitu mengevaluasi. Untuk kelasnya saya masih mengambil kelas 4 semester 2. Untuk temanya yaitu tema 6 dengan subtema 1. Memiliki indikator yang pertama mengamati daur hidup kupu-kupu, dan yang kedua membuat kesimpulan dari hasil pengamatan terhadap daur hidup kupu-kupu dan belalang. Untuk contoh soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana proses daur hidup yang dialami oleh kupu-kupu. Nah, di sini murid-murid disuruh untuk memperjelas bagaimana proses daur hidup yang dialami oleh kupu-kupu tersebut. Untuk yang kedua yaitu buatlah rangkuman singkat mengenai daur hidup belalang. Di sini murid-murid disuruh untuk merangkum bagaimana daur hidup belalang dari mulai dia kecil sampai menuju dewasa. Di sini anak-anak lebih disuruh untuk merangkum atau untuk menulis. Baiklah, untuk contoh soal yang ketiga yaitu buatlah kesimpulan mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang dialami oleh kupu-kupu dan belalang. Nah, di sini yaitu murid-murid disuruh untuk menyimpulkan bagaimana metamorfosis sempurna yang dialami oleh kupu-kupu dan metamorfosis yang tidak sempurna yang dialami oleh belalang. Kemudian selanjutnya yaitu untuk contoh soal C6 atau kreasi. Untuk contoh soal aspek kognitif C6 ini saya masih mengambil kelas 4 dengan semester 2. Untuk bukunya tema 6, subtema 2. Untuk indikatornya yaitu yang pertama mengamati daur hidup dua makhluk hidup, dan yang kedua adalah membandingkan siklus hidup makhluk hidup dan melaporkannya, mengamati dan berdiskusi dan mengidentifikasikannya. Untuk soal yang pertama yaitu 1. Sebutkan dua hewan yang ada di sekitar kamu dan jelaskan bagaimana proses daur hidupnya. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk menjelaskan hewan apa saja yang ada di lingkungan mereka, dan menjelaskan kembali bagaimana proses daur hidup dari hewan-hewan yang telah disebutkan oleh anak-anak tadi. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu gambarlah bagaimana proses terjadinya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada hewan.
Nah, di sini anak-anak disuruh untuk merancang atau membuat gambar bagaimana proses terjadinya metamorfosis yang terjadi pada hewan. Metamorfosis tersebut yaitu metamorfosis yang sempurna maupun metamorfosis yang tidak sempurna. Lalu, untuk soal yang ketiga, yaitu buatlah miniatur daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, serta jelaskan di depan kelas. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk membuat miniatur daur hidup hewan. Untuk miniaturnya, kita menyuruh mereka untuk membuat yang tidak susah-susah atau dengan membuat bahan yang seadanya. Kemudian setelah membuat miniatur, maka diharapkan anak-anak untuk menjelaskan kembali bagaimana hewan-hewan yang telah dibuat miniatur tersebut mengalami daur hidupnya atau mengalami metamorfosisnya. Baiklah, mungkin itu saja contoh soal aspek kognitif dari C4 sampai C6 yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.